Ini adalah tampilan PyCharm ketika kita telah berhasil launch-nya dari Anaconda. Pada bagian pertama ini, kita akan mencoba membuat project pertama kita dan menjalankannya dengan menggunakan PyCharm. Setelah selesai pada bagian PyCharm, kita akan menuju pada bagian Spider. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat project baru, yaitu Anda masuk kepada File, setelah itu New Project. Di sini Anda dapat memberi nama project Anda, misalkan Python pemula. Python pemula. Selanjutnya, pada bagian New Environment Using, kita akan membuat dengan Virtual Environment. Sebagai best practice-nya, setiap kali Anda membuat project yang berbeda pada pemrograman apapun itu, salah satunya di Python, sangat disarankan untuk menggunakan virtual environment, sehingga package yang kita gunakan hanya dikhususkan untuk project tersebut. Sebagai contohnya, misalkan Anda menggunakan Python package versi 1.2, misalkan, di environment tersebut, dan program Anda berjalan dengan baik. Namun ketika Anda menggunakan global environment, bukan virtual environment, ketika ada package tersebut update, misalkan yang tadinya 1.2 menjadi 1.5, dan Anda melakukan update, ketika Anda menjalankan program tersebut, ada kemungkinan program tersebut tidak berjalan. Sedangkan dengan environment, paketnya sudah sesuai dengan program yang berjalan dengan baik, sehingga memiliki kebebasan antara satu project dengan project yang lainnya. Pilihan selanjutnya adalah interpreternya. Di sini Anda ada pilihan base interpreternya yang mana. Di sini ada Python 3.7, ada Python 3.8, ya, dan juga ini ada Python 3.7 yang terinstall secara independen, sedangkan yang ini diinstal dengan menggunakan Anaconda. Begitu pula ada pilihan Python 2.7. Di sini mari kita menggunakan 3.8 yang merupakan versi terbaru dari python.org. Selanjutnya, klik Create. Anda bisa memilih membuka pada window yang sama atau di window yang lainnya. Kita akan menggunakan window yang sama. Oke. Creating environment, tunggu beberapa saat. Pada sidebar sebelah kiri, Anda dapat melihat struktur folder Anda. Seperti yang telah kita buat, yaitu Python pemula. Untuk membuat file Python, caranya adalah Anda tinggal klik kanan, pilih New, selanjutnya klik Python File. Oke, nama filenya misalkan Hello Python. Oke, setelah itu Anda dapat melihat bahwa file yang saat ini dibuka adalah hello-python.py. Nah, jadi di sini Anda bisa menulis kode Anda. Mari kita memulai menulis kode pada PyCharm. Nah, saya akan menunjukkan mengenai fitur-fitur yang berada pada IDE, terutama pada PyCharm. Misalkan kita ingin menulis sesuatu, print. Ketika Anda menekan huruf P, maka di sini akan banyak suggestion yang diberikan oleh IDE tersebut. Apa yang ingin Anda lakukan? Nah, di sini ada print, properties, pass, dan lain sebagainya yang sudah terintegrasikan oleh Python interpreter itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan auto completion dan juga syntax suggestion. Misalkan kita ingin print dalam kurung selamat datang pada bahasa Python. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana untuk mengeksekusi perintah tersebut? Maka Anda masuk pada menu utama, yaitu Run, sini, lalu klik Run yang pertama, atau Anda bisa menggunakan shortcut Alt-Shift-F10. Sini ada pilihan mana yang akan Anda eksekusi, karena kita akan mengeksekusi
hello python.py, maka kita pilih yang ini. Lalu outputnya akan Anda lihat di bagian bawah sini, yaitu selamat datang pada bahasa Python. Nah, ini adalah tampilan dari output yang telah kita berikan input pada bagian sini. Inilah beberapa keuntungan dengan menggunakan IDE dibandingkan dengan jika Anda hanya menggunakan Python idle atau text editor untuk Python dari bawaannya. Di sini pun Anda bisa melihat salah satunya yaitu syntax highlighting. Nah, ketika kita menggunakan fungsi yang telah terintegrasi dengan Python, dia akan memberikan warna yang berbeda. Sama halnya juga ketika kita menulis suatu string, warnanya pun berbeda. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dengan adanya syntax highlighting. Selanjutnya, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, ada pun fitur auto completion. Misalkan kita ingin menulis float, nah itu sudah ada pilihannya, float, misalkan integer, atau string, list, dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu perkenalannya dalam menggunakan PyCharm IDE. Selanjutnya kita akan melihat menggunakan Spyder. Baiklah, sekarang kita mulai dengan Spyder IDE. Sebelumnya kita dapat berkunjung kepada situs resminya Spyder, yaitu spider-ide.org. Nah, di sini Anda bisa lihat mengenai tampilan dari Spyder. Dan Spyder pun memang diperuntukkan untuk Scientific Python Development Environment. Seperti yang dapat kita baca di sini, Spyder sangat powerful buat scientific environment. Spyder ini sangat cocok digunakan untuk scientist, engineer, dan juga untuk data analis. Spyder pun memiliki beberapa komponen utama, diantaranya adalah editor, di mana kita dapat menulis Python script. Selanjutnya ada Python console, hasil dari script yang telah kita execute. Setelah itu ada lagi variable explorer, profiler, debugger, dan juga help. Nah, selanjutnya Spyder pun memiliki beberapa plugin atau extension seperti Spyder Notebook, Spyder Terminal, Spyder Unit Test, dan juga Spyder Report. Untuk mendownload Spyder tersebut adalah dengan menggunakan Anaconda. Karena kita telah menginstall Anaconda pada bagian sebelumnya, oleh karena itu, mari kita buka Anaconda Navigator. Setelah itu, klik Launch pada Spyder di bagian sini, versi 4.01, versi terbaru pada saat recording. Klik Launch, tunggu beberapa saat. Terkadang jika kita launching Spyder dari Anaconda, tidak pernah terbuka. Seperti kita lihat, progress bar di sini selamanya berjalan seperti ini. Ini setelah saya menunggu beberapa lama. Jika hal ini terjadi pada komputer atau laptop Anda, maka kita dapat langsung menjalankan Spyder tersebut di luar dari Anaconda Navigator, yaitu kita tinggal masuk bagian search pada Windows, Spyder. Nah, ini adalah Spyder. Udah gitu kita klik dan tunggu sesaat. Jangan lupa kita close juga Anaconda Navigatornya. Dan ini adalah tampilan dari Spyder. Untuk membuat project baru pada Spyder, navigasikan pada menu utama, klik project, lalu Anda tulis new project. Nah, setelah itu Anda dapat menentukan di mana lokasi file tersebut dan nama project itu sendiri. Misalkan nama projectnya seperti tadi, belajar Python. Dan Anda dapat menyimpannya pada folder manapun tergantung preferensi Anda. Nah, saya akan save-nya di tempat yang lain. Saya akan simpan di sini, select. Selanjutnya create. Nah, nanti dia akan membuat folder baru, yaitu folder belajar Python. Klik di sini. Nah, ini ada temporary file di sebelah sini ya. Kita akan close dulu yang temporary. Selanjutnya secara otomatis Spyder akan membuat file baru, yaitu untitled0.py. Anda pun dapat merename-nya dengan cara save as,
Nah, di sini misalkan memulai Python. Klik save. Nah, ini adalah tampilan dari Spider. Mari kita mulai dengan contoh yang seperti sebelumnya, yaitu print. Sama, pada Spider pun memiliki kode completion. Sini dapat Anda lihat, print. Misalkan kita ingin memprint sesuatu lagi, sama seperti tadi, selamat datang pada Python. Oke, selanjutnya kita klik Enter. Selanjutnya, untuk mengeksekusinya, kita klik tombol play di sini, ataupun tombol run, atau Anda bisa dengan menggunakan shortcut F5. Setelah di-execute, maka Python console-nya akan muncul di sebelah kanan bawah. Selamat datang pada Python. Selanjutnya, jika misalkan Anda membuat sinteks yang salah, print seperti ini, print. Nah, karena Python untuk mengeksekusi print harus diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, sehingga jika salah seperti ini, Spider akan memberitahukan pesan error di bagian sini. Undefined name print. Karena ini dianggap sebagai variabel. Mengenai variabel, mari kita coba contohnya pada Spider. Misalkan A sama dengan 12. Selanjutnya, run. Oke. Nah, di Spider ini kita dapat melihat nilai dari variabel tersebut secara kasat mata. Yaitu Anda masuk ke bagian sini, variable explorer, lalu Python menunjukkan bahwa A tersebut, objek A, adalah tipenya integer dengan memiliki ukuran 1 atau hanya memiliki satu objek, yaitu angka 12 ini. Maka dia size-nya adalah 1 dan value-nya atau nilainya adalah 12. Nah, misalkan kalau misalkan kita memiliki suatu list, yaitu B, angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu execute, maka dia akan muncul lagi di sini. Ya, size-nya ada 5, karena kita memiliki 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, dan tipe datanya berupa list. Nah, inilah mengapa Spider sangat berguna dan sangat membantu untuk data analisis, karena kita dapat melihatnya secara langsung dari setiap variabel yang telah kita tentukan. Mengenai variabel, objek, list, integer, dan lain sebagainya akan dibahas pada bagian selanjutnya, khusus satu persatu. Pada bagian ini, saya hanya akan menjelaskan secara garis besar perbandingan antara IDE 1 dengan yang lainnya. Di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai cara menggunakan PyCharm. Pada bagian ini adalah cara menggunakan Spider, namun untuk preferensi masing-masing Anda dapat menggunakan apapun. Terserah bagaimana nyamannya menurut Anda. Boleh menggunakan IDE Spider, ataupun PyCharm, ataupun yang lain seperti Visual Studio Code, atau mungkin Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini berbeda dari IDE yang lain. Tipe IDE ini adalah cell dan block. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas secara detail apa itu Jupyter Notebook dan apa keunggulannya dibandingkan dengan IDE yang lain. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai Jupyter Notebook. Dan Jupyter Notebook ini akan kita gunakan pada kursus online ini dari awal hingga akhir. Karena kemudahannya untuk dimengerti bagi yang pertama kali belajar pemrograman Python. Oleh karena itu, sampai bertemu kembali pada bagian selanjutnya.